intinya tukang kasuh. Itu intinya. Anak bapak ibu itu bisa jadi baik kalau tukang kasuhnya orang baik. Itu pokok tuh ibu. Nabi Muhammad memang tidak dikasih ibu, tidak ada masalah tidak dikasih ibu. Tapi siapa yang mengasuh Nabi? Halimah. Halimah itu wanita yang paling santun sejagat di masa itu. Namanya aja Halimah. Halimah itu santun, halim. Mari apa Halimah itu masya Allah. Ini Halimah itu dari kampung Sa'idah. Sa'idah itu orang pedalaman. Ini mengeci orang-orang di kampung Sa'idah itu lunak-lunak, bahasa itu santun. Itu makanya Nabi itu bahasa itu paling bagus. Karena dari ketik mengeci orang-orang yang bahasa itu santun. Jadi orang Bani Sa'idah itu kalau di awak itu sama orang baik kumpul. Iya, orang baik kumpul itu kalau mengeci sanang. Orang baik kumpul itu Pak kalau menyapu Pak susoko malagu bilo depo. Tak begitu. Sana tapi kalau orang posisi dah tadi kaji gitu. Mang, itu orang posisi jadi beda. Itu orang posisi kan ombak dalam angin kacau. Beda. Tapi itu tidak kasar, itu natural saja karena pengaruh geografis. Maka itu orang Payakumbuh itu orang pegunungan, orang pedalaman. Di situ ada domba, angin tidak kencang, maka orang labu-labu mengecek. Kalau tapi pantai memang sekali-kali mengecek. Itu natural itu namanya. Tak. Bukan pada orang posisi kasar, tak. Tapi itu bawaan. Karena pengaruh alam. Nah, ini Halimah dari pedalaman. Cuma kau dibuat Nabi kau ke pedalaman, dikasuh oleh orang baik, di lingkungan baik. Karena gini rahasianya ya. Kenapa Nabi tidak dibesarkan di Makkah? Nabi lahir di Makkah kan? Tapi tidak dibesarkan di Makkah ya. Padahal Makkah itu kota metropolitan. Kalau sekarang Makkah itu Jakartanya. Masa itu semua orang kumpul di sana. Apa saja ada di sana. Tapi Nabi tidak dibesarkan di kota metropolitan, tapi dibawa ke kampung. Kenapa? Lingkungan kota ini cenderung rusak. Anak tumbuh di kota itu cenderung rusak. Bicaranya rusak, pergaulannya rusak. Yang baik itu di kampung tumbuhnya. Seperti di kampung, alamnya bersih, udaranya bersih, maka lingkungan juga bersih, pergaulan bersih. Di kampung itu ibu, bajalan saya berdua laki-laki bersih itu, panjang jadi orang sekampung. Di kota itu pasti tangan anak gadis baru yang datang itu suami. Apa biasa menjadi dia? Bukti kota itu rusak. Dari dulu di mana-mana kota pasti rusak. Karena di sana tidak ada lagi apa namanya itu kendali sosial itu los kota. Orang terlalu banyak yang teroket. Kalau di desa ngomong kan. Dan ikatan-ikatan budaya, ikatan-ikatan kultural kuat di kampung. Itu rasanya Nabi tidak dibesarkan di kota, tapi dibawa ke kampung. Dibesarkan oleh Halimah, wanita yang lembut dan santun. Kenapa Nabi lembut? Kan diasuh oleh orang yang lembut. Itu buktinya tukang kasuh kadang pengaruhnya. Kenapa Maryam menjadi hebat? Kafalaha Zakaria, tukang kasuhnya seorang nabi. Ibu sibuk tidak apa-apa. Oh anak ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi cari tukang kasuhnya kaliber Zakaria atau Halimah. Carilah. Anehnya, ini anehnya dia. Ibu ini masya Allah, doktor, profesor, seminar di mana-mana. Anaknya dididik oleh orang yang tak tamat SD di rumah 24 jam bersama orang. Kira-kira anak ibu mau jadi apa? Saya tidak merendahkan orang, tapi faktanya orang yang mau jadi membantu bukan orang yang kelas pendidikannya tinggi. Ya gitu kan? Pasti yang jadi pembantu itu kelas pendidikannya menengah ke bawah. Ibu ahli ini, tapi anak tinggal dididik oleh orang yang mohon maaf tamat SD. Mau jadi apa? Itu kenapa sekarang anak-anak kita peranainya begitu. Karena dia kehilangan sosok pendidik yang sejati di rumah. Ibu itu pendidik yang sejati itu, makanya ibu disebut ummi. Dari kata amma, dari kata ibu ada kata imam. Kenapa imam disebut imam?
Karena diikuti semua. Ada begitu? Berdiri, sujud, ruku, duduk. Ada begitu imam. Ibu kenapa disebut umi? Karena ibu imam bagi anak-anak ibu. Sekarang imamnya tidak ada. Lalu apa pekerjaan? Ya sudah, dia akan mencari imam di luar. Makanya perangi anak-anak kita begitu. Karena dia kehilangan imam di rumah. Jangan ibu anggap sepele peran tukang kasuh. Jangan. Makanya ibu kalau punya anak, misalnya punya anak perempuan yang sudah menikah, kalau suaminya menyuruh di rumah mengasuh anak, stop sudah di rumah. Walaupun dia seorang dokter spesialis, stop di rumah. Karena kesuksesan seorang wanita bukan pada karirnya, tapi pada perilaku anaknya. Sukses saya bukan karir saya, anak saya. Dalam Islam begitu. Itu makanya di awal kita bicara dari kita berikutnya, kenapa Nabi Nuh tidak disebut keluarga? Kenapa Nabi Adam tidak disebut keluarga? Kenapa Nabi Ibrahim disebut keluarga? Kenapa Nabi Imran disebut keluarga? Kan begitu kita awal yang bertiga kan? Kenapa Nabi Adam tidak ada keluarga? Satu anaknya gagal ke neraka. Kenapa Nabi Nuh tidak disebut keluarga? Satu anaknya gagal kafir, Kan'an. Tapi kenapa Ibrahim disebut keluarga oleh Allah? Karena Ismail dan Ishak Nabi dua-duanya. Kenapa Imran disebut keluarga? Karena Maryam anaknya satu-satunya pemimpin wanita di surga. Apa artinya itu? Kesuksesan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, bukan pada fasilitas mewah yang saya kasihkan ke anak saya, tapi yang masuk surga enggak. Itu Ibrahim. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain, harus ada imam di rumah. Dan imam itu ibu, maka disebut umi. Kadang-kadang ada ibu ini, Masya Allah. Mana ada saya kejadian ibu ini, kawan saya. Jadi dia pergi pesta 1 bulan, 2 kali pesta, orang yang sama beradik. Laki-laki, sama orangnya sebulan. Jadi bapak ini tanya, Pak yang kemarin beradik itu orang dan iyo coba. Itu beradik dia iyo. Pak mati istrinya, tidak bercerai. Kenapa bercerai? Jadi yang laki-laki ini kerja di sebuah bandara di Jawa. Si istri bekerja di salah satu bank di Padang. Setelah menikah, si suami hendak membawa istri pergi ke tempat kerjanya di Jawa, suruh berhenti bekerja. Marah, lama, payah dengan kepala anak-anak besar. Akhirnya apa? Bercerai. Itu yang membuat kacau rumah tangga. Kalau ibu merasa, ibu kalau anak ibu sudah diserahkan ke suami, sudah urusan dia. Kalau disuruh berhenti ngurus anak, urus anak. Tidak hina ibu mengurus anak itu, tidak hina. Itulah kemuliaan seorang perempuan. Nah, kalau ibu Maryam, kenapa dia tidak merawat anaknya? Karena nazarnya. Dia bernazar anaknya akan ditinggalkan di Baitullah, di Baitul Maqdis. Tentu ada yang merawat, yang mengasuh per hari. Siapa yang mengasuhnya? Dulu Nabi Zakaria dicari yang paling saleh. Karena Nabi Zakaria ini istrinya dan ibunya Maryam bersaudara. Jadi istri Nabi Zakaria dan ibunya Maryam itu bersaudara. Makanya Zakaria yang mengasuh. Makanya ibu jangan ibu anggap ringan ya tukang kasuh ya. Kalau sibuk ada ibu tidak cocok membantu loh. Ibu selama mengasuh cucu. Tapi ibu mengasuh cucu kadang-kadang banyak yang salah asuh. Sehingga anak-anak yang tinggal di cucu banyak yang ya masuk kampung aku udah menggek-menggek pelanggannya. Yang cucu tinggal sama nenek, sama kakek itu aco, ya kan? Karena nenek atau kakek itu kalau mengasuh cucu, dan cucuku batu saya satu. Dan cucuku tak boleh salah. Apa yang terkadang cucu bagi dan duit. Itu pengaruh nenek tu. Sehingga kalau tak dapat kandang itu merapu-rapu itu. Adik nenek tu tak boleh cucu-cucu tu bagi dan duit. Aku lo salahnya asuh nenek tu kakek tu. Ya. Tapi kalau tak bisa ibu pula ayo nenek tak ada pahala. Tapi nenek yang tak atur kakeknya lain. Tapi nenek yang ada kakek yang punya suami, dia disuruh mengasuh cucu. Tinggal suami punya beko, tinggal kakek punya beko.
Jadi pembantu ketika suruh. Ibu main-main saya kerja dia saya. Kadang-kadang dia sibuk mengasuh cucu, kenapa kau ambil kopi surah, ambil teh surah, makan surah, ambil di magic surah, gitu. Ada ibu kok jadi alasan mengasuh cucu, nah masalah itu. Nah, ya begitu tuh. Jadi kafalah gini, bahasanya yang kita perhatikan ya. Mengasuh anak itu bahasa Arabnya kafalah. Kafalah ya, begini ibu. Kafalah itu sebenarnya menanggung, hati-hatinya menanggung. Itu makanya asuransi disebut takaful ya, menanggung, tanggungan. Nah, tanggungan ini Bapak Ibu, bahasa Arabnya ada dua ya. Sesuatu yang kita tanggung ada dua bahasa Arabnya. Nanti baca di surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 85 ya, An-Nisa 85. Surat yang keempat 85. Tanggung ya, menanggung ya. Menanggung itu ada dua itu. Satu namanya nasib, tanggungan dong. Dua namanya kiflun, sama. Coba perhatikan dong. Man yashfa' syafa'ah hasanah yakun lahu nasib minha. Nasib di sana ya. Siapa yang berbuat baik, dia akan menanggung kebaikan itu. Nasib. Wa may yashfa' syafa'ah sayyi'ah yakun lahu kiflun minha. Siapa yang berbuat jahat, dia pun menanggung kejahatannya. Ada dua tanggungan ya. Tanggungan pertama namanya nasib, tanggungan kedua namanya kiflun. Nama sama tanggungan. Cuma nasib tanggungan kebaikan, kiflun tanggungan keburukan. Nah, Bapak Ibu, nasib ini ringan sifatnya, karena kebaikan itu ringan ibu. Ibu kalau berbuat baik, ringan jiwanya terasa. Karena setiap kebaikan itu ringan. Kalau misalnya begini, ibu kalau suami istri berjalan pegangan tangan, ringan kan? Ya kan suami istri. Tapi kalau ibu dengan suami orang pegang-pegang tangan, berat atau ringan? Berat ibu, panjang-panjang jadi keluar. Karena keburukan itu berat. Itu kenapa keburukan itu kiflun. Kiflun, kafalah, tanggungan keburukan, bahasa Arabnya kiflun. Tanggungan kebaikan, bahasa Arabnya nasibun. Jadi ya, beda dulu. Nah pertanyaannya, kenapa mengasuh anak bahasa Arabnya takafala? Bukan tanassaba, tapi takafala. Untuk menunjukkan mengasuh itu pekerjaan yang teramat berat. Ibu, mengasuh tidak tanggung hari ini. Makanya dia disuruh orang lain mengasuh. Ibu. Sabana hari mengasuh. Ibu yang pernah mengasuh anak, awak boleh kata kalung, jula pipis, boleh kata kalung, jula modiku, dan susu dan itu. Mengasuhku baik itu makanya bahasanya kafalah. Berat mengasuh itu. Makanya ibu dulu ketika barang ketik, ibu pada kari BTV, bau dan selesai, gigi dan marasi. Yaudah, ibu saja anak kadang-kadang kok agak kinclok, dulu di pada anak. Anjing. Apalagi ketika anak umurnya setahun 2 tahun itu udah tanggung bau ibu anjing. Jalan kecil lah apa-apa gitu. Kadang kami ibu rumah lah pinang sadero. Ya udah, sudah selesai, rambut udah udah. Yo mana balik karena yo mengasuh anak ibu sama namanya. Makanya ibu-ibu yang mengasuh cucu siang itu tarawih biasa tuh, yang sibuk mengasuh cucu tarawih. Allahu Akbar.
Boleh tahu? Dah ibu mengasuh cucu dah cepat kadu saya merdeka ya. Latih itu. Makanya ibu saya ya sering ingatkan, janganlah suruh orang tua kita mengasuh anak kita. Kalau bermain silakan, itu hak. Bermain tidak apa-apa. Yang kafalah jangan. Beratnya Masya Allah. Orang tua sudah ingin istirahat. Hebatnya dulu anak awak bukan kasuh. Kini beranak anak awak yang masuk. Lah beranakmu cucu itu besok awaknya masuk anak cucu. Bila ibu istirahat. Bukan tak boleh. Ini pekerjaan berat. Kafalah, makanya disebut kafalah. Tanggungan yang berat itu masalahnya kafil, kiflul, berat. Itu alasannya kenapa Nabi suruh kepada siapa saya berbuat baik, ibumu, karena dia melahirkan. Siapa lagi? Ibumu, karena dia hamil melahirkan. Ibumu, karena dia mengasuh. Wafisalu amai mengasuh di masa 2 tahun dan tambah hari. Lalu jam teratur, kadang tengah malam dia menangis. Dan boleh ibu, jam 2 dia menangis. Ketanggung balik. Itu makanya ya betul loh ibu kami kok kalau menangi anak malam makhluk kami tidak jago. Itu bukan kami tidak mau jago. Allah bagi data lalu dalam kami. Baru dia kita kalau malam dalam besok kami ke Karajo mencari nafkah. Ibu bisa istirahat pada siang kami tak kami Karajo. Supaya full tenaga kami malam tidak ada Tuhan. Jadi beberapa kami tidak perlu jago dan malam-malam menangis. Karena memang itu tugas kami besok, tugas ibu malam. Dia lagi pula kalau kami bangun tengah malam itu jam 10 ke mana? Dia minta masuk, kami tidak tolong. Cuma itu yang boleh. Aduh. Ya Tuhan maha adil ibu. Jadi kurang kata. Nah, tapi penting tukang kasuh ibu ya. Itu kunci. Jadi lingkungan satu, tinggal kepada orang-orang baik. Mihrab tapi tinggal. 2 tukang kasuh. Makanya ibu, saya pernah dikasih tahu salah seorang guru saya di Jepang. Sekarang ibu di Jepang itu pemerintahnya menggalakkan satu semboyan namanya Koeko Mama. Koeko Mama itu wahai para mama pulanglah ke rumah. Itu semboyan orang Jepang sekarang. Pokoknya anak-anak orang Jepang itu berkarakter karena yang mendidik di rumah itu dokter banyak. Jadi perempuan-perempuan di Jepang itu sampai S3 sekolahnya untuk mendidik anak-anak di rumah. Memang luar biasa hasilnya itu. Beda hasilnya itu. Saya punya kawan, dia dosen di Surabaya. Yang dia sama-sama sekolah di Mesir dengan istrinya dulu. Istri tamat tafsir ke ilmu Quran di Mesir, kata. Tapi dia tidak bekerja. Dia ingin mendidik, memang anaknya menghafal Quran semua. Beda hasilnya kalau ibu-ibu yang bermutu di rumah, anak tak mungkin tak bermutu. Kenapa umat disebut umat itu? Umat apa artinya? Ya umat bangsa. Umat ini ibu dari kata umi itu. Kenapa umat disebut umat? Karena umat yang baik berasal dari umi yang baik. Mustahil umat akan baik kalau uminya tidak baik. Jangan dianggap remeh perempuan berkualitas ini. Kau dah masih di rumah, bukan di luar rumah. Beda. Tapi dah terlambat tahu rumah dia. Dah kekal itu. Cucu deh, anak deh. Al-Quran sudah kasih petunjuk. Kata Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Tidak hanya soal ibadah. Sampai masuk kamar mandi pun ditunjuki. Apalagi soal anak, berat tanggung jawabnya itu. Yo. Nah itu kenapa mengasuh anak bahasanya kafala, bukan habata, bukan nasaba, tapi kafala ini pekerjaan yang sangat berat. Nah itu kenapa ibu dan dibebani banyak ibadah. Ibadah itu hanya salat 5 waktu dan puasa Ramadan saja. Karena tugas itu terlalu berat. Amin, melahirkan, mendidik anak itu terlalu berat, mengasuh anak itu terlalu berat. Ya. Nah, sekarang orang lain yang punya duit ibu, dia selesai dengan duit saja.
dia pembantu, dia sudah kemana-mana, jadi wanita sosialita namanya. Dan anaknya hari-hari dengan orang, dia bahagia dengan cara begitu, masya Allah. Betapa ruginya hidup manusia. Padahal ada amal terbesar yang harus dia lakukan, menjaga anaknya, merawat anaknya. Beda. Cuma kadang begini ibu, awak di kampung kadang-kadang ibu, anak itu kalau sarjana, kalau tidak bahasa ragamnya, itu rasanya gagal. Kalau pandang begitu ibu, anak-anak itu kalau sekolah kan tingginya sarjana, itu dapat seragamnya kan, baju daster saya juga ada anak-anak, itu dianggap gagal kira-kira. Tidak begitu ukuran kesuksesan itu. Ya. Kafala ya, kafala Zakaria. Lalu apa lagi? Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqan. Jadi setiap isu Zakaria masuk ke kamar Maryam, itu makanan langsung ada di sana. Makan itu uniknya, yang di musim panas ada di musim dingin, yang musim dingin ada di musim panas. Itu uniknya. Kalau di musim panas ada musim panas kan biasa. Ya. Misalnya rambutan di bulan Desember biasanya. Ini bulan Maret ada rambutan. Kan unik. Itu Maryam ditanya oleh Zakaria, dari mana kau dapat makanan? Kata Maryam, wa min indillah, ini dari Allah. Kata Nabi Zakaria, silakan makan. Apa maknanya itu? Anak yang baik berawal dari makanan yang baik. Mustahil anak-anak kita jadi baik kalau suplai makanannya haram. Mustahil. Mustahil. Karena makanan itu akan membentuk perilaku kita, ibadah kita, kecerdasan kita dari makanan. Makanya itu. Untuk anak-anak nelayan, anak-anak petani mungkin secara gizi tidak banyak gizi, tapi bisa cerdas-cerdas. Kenapa? Bersih, baik. Betapa banyak anak-anak mencampur yang ini, tapi perangainya, akhlaknya, kenapa? Makanan periksa. Jangan anggap sepele makanan. Coba kita baca di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 172. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum wa kulu washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik jika kamu hendak beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ternyata ibadah kita pokoknya makanan dulu. Kalau makannya baik, ibadahnya baik. Kalau makan tidak baik, ibadahnya tidak akan baik. Ternyata apa yang kita makan itu berpengaruh ke totalitas diri kita. Pasti ibu makan itu berpengaruh. Itu kenapa ibu, baku kita tidak boleh makan singo, makan harimau. Baku tidak boleh. Ya mau payah tapi ibu menangkap payah. Tapi bukan yang soal payah menangkap. Harimau kok ganas, singo kok ganas. Ibu kalau makan yang ganas-ganas, ganas loh kok. Itu maka disuruh makan hewan jinak. Tapi itu kambing jinak, jawi jinak, ayam jinak. Baku hewan jinak dimakan supaya jinak lawak. Itu salah satu filosofi itu. Jadi samping yang buas-buas itu memang ada bahagian-bahagian yang tidak sehat pada darahnya, pada daging. Tapi salah satu rahasianya, kenapa tidak boleh makan yang buas-buas, supaya perangai kita tidak puas. Itu kenapa sebagian teman-teman, sebagian orang tidak mau makan lele. Lele itu halal, tapi mereka tidak mau makan lele. Kenapa? Karena lele itu kanibal. Lele itu binatang kanibal, itu makan lele. Lele itu lebih ganas dari singo, dari harimau. Singa seganas-ganas singa tidak pernah makan anak singa. Tapi lele dia makan lele. Coba lah masukkan lele besar, masukkan lele kecil, hilang nanti. Makanya, karena lele itu makan lele. Jadi kalau ada orang makan kawan, lele makan. Ikutnya itu minta amat sikit, minta sikit sudah pak. Kita jauh-jauh di barang roti itu, kita pasti lah. Pastikan makan kau rahasia anak-anak itu. Kau minta tuh dong. Nah itu rahasianya. Kenapa
Maria menjadi wanita terhebat. Satu, lingkungannya baik. Dua, tukang kasuhnya orang saleh. Tiga, makannya baik. Min indillah. Kalau tidak jadi sumber makanan, jangan makan. Tidak dong. Makanya Imam Asy-Syafi'i kenapa paling cerdas? Kenapa sampai cerita masalah cerdasnya sampai usia 7 tahun hafal Quran, 30 juz, 9 tahun hafal kitab Muwatta, memahami ribuan hadis dia hafal. Ada cerita walaupun saya tidak terlalu peduli dengan perdebatan tentang validitasnya, tapi ceritanya menarik. Jadi bapak Imam Syafi'i itu duduk di pinggir sungai, istirahat, hanyut apel, tangkap. Kalau apel hanyut atau buah hanyut itu tidak halal, tidak haram. Dia boleh dimakan, namanya subhat 50-50. Haramnya 50, halalnya 50. Dimakan tidak berdosa. Kalau buahnya hanyut, udah dimakan, baru segigi kita makan, sadar ke bunyi orang, pasti dia punya. Kalau tak makan segigi baru cari pokok, cari batangnya. Dulu ditelusuri di hulu sungai. Oh, dah nampak kebun apel, ada buah apel sebatang pohonnya menjulur ke sungai. Mungkin. Dah, datanglah yang punya kebun pak. Itu apel apa anda? Yo, dia tadi hari pada tak makan dia bawa. Gantilah. Baca dong gantinya pak. Bakal rajo di ladang deko setahun dah digaji. Setahun mengurus ladang pun dah digaji. Yang segigi tadi. Oh, jadi pak. Jadi. Tapi tidak bisa sampai di situ lo kecil punya kebun. Setelah setahun bakal rajo dah digaji, langsung menikah dengan anak gadis deh. Anak gadis yang boko, bisu, pakak, lumpuh, butuh. Itu bahaya. Kau di budawak menyadap dapat mana. Sama kisah gigi itu mana lo bayinya. Tapi karena dia takut, udah masuk badan ya, takut dia. Udah, tidak apa-apa, Pak Sani kadang-kadang tidak apa-apa. Nah, setahun bekerja, karena anaknya memang lumpuh, bisu, pakak, tidak pernah nampak setahun itu. Setelah setahun, habis tahun, nikah lagi. Anak adik pun tidak ada, kalau nampak pakak, lumpuh, bisu, butuh. Dan nikah, saya nikahkan engkau, saya terima menikah yang tidak apa-apa. Sah. Nampak kamar dia pintu. Apa yang kamar lain? Itu kamar masalah, kaki, ternyata wanita datang merancang. Ternyata bisu pun dah pada mengicip Semarang Melati je dah. Dah cari buku loh. Ada nak fikir mengicip tu tu. Bisu tu tidak ada kicip. Bab butuh dah pada mencari buru-buru. Ya pakak dah pada mendengar menggosip-gosip semua ni. Lumpuh dah pada otak-otak berjalan ke lapang orang duduk sama-sama apa tak. Ya kan? Itu terjaga. Tapi apa buahnya? Sakit. Jadi anak yang saleh tadi berawal dari makanan. Orang yang takut dengan makanan. Karena betul lebih makanan itu. Tu makok makan tu, ibu boleh baik tak apa. Ibu kalau interaktif orang tu semua interaktif orang. Saya sabar je lah. Kami orang interaktif. Kan mampu bagi bagi jawab interaktif orang. Tak boleh tu. Makanya perintah Nabi, la taqulu illa min taqiyin. Jangan memakan kecuali makanan itu dari orang takwa. Wala yaqulu ta'amaka illa taqiyyu. Jangan pula memberi makan kecuali pada orang takwa. Jangan memakan kecuali makanan itu dari orang takwa. Jangan memberi makan kecuali kepada orang takwa. Itu ada sampai begitu tau. Jadi ibu kalau kau makan, sumber makan itu peresu. Ini takwa anak orang. Coba kalau ada orang ibu, orang-orang sadis, saking hati-hatinya ibu, tidak pernah memakan ayam yang di pasar. Ibu. Ayam peranaan surang, nyodapi surang. Bahkan haji pun tidak ada ayam nyogain air suku nyogadi surang. Kok padi nyotanam surang. Sahih udah tanam surang. Sehingga pada baik dan kadang-kadang awak kan mohon maaf ya saya tidak ada juga saya makan bro. Ibu makan siap saji itu siapa yang jamin baca bismillah baca bismillah. Walaupun tidak haram, tapi bisa jadi yang menyembelih non muslim. Hebat. Atau makko ibadah awak tak hebat-hebat pada kamu makan ku sembarang punya saya dah pada pikir-pikir.
Baik. Dan kadang pengaruhnya ibu kadang-kadang. Makanya Nabi Zakaria bertanya dulu ke Maryam sebelum makan, dari mana? Min indillah. Kuli, makan. Ya Allah silakan. Yang ada di Allah kan. Karena Maryam dipersiapkan menjadi wanita terbaik. Maka berawal dari makanan yang baik. Gitu. Ya. Jadi gizi itu nomor satu. Yang pokok itu tayyibnya dan gizi tayyib. Begitu. Nah, itu ya ayat 37 itu pentingnya. Jam 11 lewat. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak, silakan itu. Jadi ibu awal dulu tinggal itu. Awalnya waktu tinggal itu kurang. Nah di pos di tangga-tangga apa? Orang balik dia selalu baca dari sana. Itu baca rohnya itu. Ya kan, ada orang maksiat sekiranya pindah. Jual rumah tu. Pindah. Karena bagaimanapun ibu kalau berada di sekitaran orang-orang tak saleh, itu berpengaruh ke kawan. Gini, umat Nabi Saleh itu berapa orang yang menyembelih unta Nabi Saleh? 1 orang. Berapa orang yang bermusyawarah untuk menyembelih unta? 9 orang. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. 9 orang saja yang melakukan perencanaan. Tapi azab ke siapa? Fadam dama alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwa. Dianggap dosa semua orang yang ada di sekitar itu. Itu buktinya dosa orang dekat kita berdampak pada kita. Padahal yang menyembelih unta 1. Yang bermusyawarah cuma 9. Tapi dihancurkan. Fadam dama alaihim rabbuhum bi dzambihim. Dianggap dosa bagi mereka semua. Padahal eksekutornya cuma 1. Inisiatornya 9. Tapi yang diazab semua. Kenapa? Karena berada di sekitar orang-orang saleh, kita pun kena dampaknya. Kalau memang orang-orang itu ahli maksiat sekitar kita, udah pindah. Jual rumah itu tidak apa-apa. Ya. Itu makanya saya contohkan tadi. Ibu kalau tinggal, kalau menginap di hotel mewah itu dorongan ibadahnya menjadi berkurang. Makin lama ibu di hotel tu ibu tapi pai jalan-jalan ke Eropa. Dia berjamaah sembahyang subuh lah. Yang kan ke Eropa ke Jakarta sih menginap di hotel dekat masa dingin. Kenapa? Boleh saja dampak di sekitar itu karena bagaimanapun yang namanya penginapan, yang namanya hotel, apalagi yang berbintang, itu tujuan orang bermaksiat dominannya ke sana. Tak begitu? Suka tidak suka faktanya itu. Nah, apa yang ada di sekitaran kita berdampak. Pada minimal kalaupun kita tidak bermaksiat, antusias ibadah pun menjadi kurang. Hampir mereka itu turun tuh. Karena itu diapit ahli maksiat semua. Ini ada kaidah itu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Itu kata Nabi, orang itu akan dibentuk oleh orang yang ada di sekitar. Yang membentuk kita orang di sekitar kita. Ya. Bakawan jo tukang parfum, kan wangi. Bakawan jo tukang apa? Tukang basi, kan so. Nah betul. Bakawan jo ustad meniman pandai azan. Guna kepada ceramah azan pandai. Bakawan jo tukang domino, tukang entong, guna kepada main. Ini pasti berdampak. Pasti berdampak. Ibu maku pembohong, suami pembohong. Maku ibu pembohong. Kalau suami ibu jujur, ibu jujur. Karena orang dekat mengaruhi kita. Abu Lahab baik, paman Nabi. Dia gembira Nabi lahir, dimerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Kenapa kemudian dia membenci Nabi? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Karena pengaruh istri orang dekat. Istrinya yang tukang hasut, tukang kompor. Pengaruh kadang Pak, pengaruh punya bapak memilih orang rumah hati-hati. Kata longsor dan berkali Pak. Resiko Pak. Ya, sebentar ya. Jadi karena itu harus pindah, karena lingkungan tidak baik, pindahlah. Jauh lebih baik
daripada ibu bertahan di sana, yang walaupun ibu tidak bermaksiat, tapi berpengaruh perilaku orang sekitar ke kita. Nah itu makanya Nabi Zakaria tadi, Maryam dicontohkan tinggal di mihrab, Nabi Ismail tinggal di samping Masjid Haram. Lingkungan pokok, ya, mencarikan lingkungan yang baik. Gitu. Itu maka ibu kalau bakawan di orang Sadi, ibu Sadi kan itu tuh, ya nak. Ibu kalau bakawan di orang Palalo, pantas nampak hari itu. Ya, bakawan di orang kota, pasti kota. Itu makanya ibu kalau ada kawan dia ceramah orang kota, dia tak pergi duduk leh. Kalau ada jadi ibu keluar mana kita jawab dengan ramah jangan kota, saya ceramah aja dah pergi jual sulai, tamu itu. Ya, itu pengaruh ikut. Ibu suruh putus ikut. Ya, itu buktinya lingkungan berpengaruh kan. Gitu. Ibu silakan coba sebentar ibu. Bukan apa-apa, kita bukan rasis. Ini soal tadi Allah katakan Nabi katakan jangan memakan sesuatu kecuali dari orang takwa dan jangan memberi makan kecuali pada orang kaidahnya. Ibu kalau mau makan, ibu tidak ada dosa. Cuma bagaimanapun makanan itu berdampak pada ibadah kita, pada perilaku kita, pada totalitas kita. Itu kenapa kita belajar dari Al-Quran Ibu ya. Kenapa Ashabul Kahfi ini mencari makan yang paling bersih? Karena mereka ingin dapat hidayah dari Tuhan. Itu rahasianya Ashabul Kahfi mencari makan yang bersih karena mereka ingin dapat hidayah. Itu makanya wazidnahum huda, karena makannya bersih ditambahlah hidayah untuk mereka. Itu bukan soal dosa enggak, ibu tidak berdosa. Ibu makan minum tidak berdosa. Cuma yang berdampak ke jiwa kita. Kalau asal makan itu tidak jelas. Nah baiknya ibu jangan menghindar saja. Kalau dikasih oleh bawa jalan tidak apa. Ya sudah terlanjur itu bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa. Ibu kan berbuat baik dengan istrinya. Iya. Kita tidak memusuhi orang. Cuma ini kan Al-Quran mengajarkan begitu. Itu makanya ibu-ibu kalau kamu undang orang makan, cari orang saleh. Makanya di kampung pun ibu kalau undang doa itu cari orang di surau, dan orang duduk lapau cari. Kenapa? Karena mengasih makan orang saleh itu ibadahnya bertambah. Bukan hanya kasih makan yang berpahala, ibadah yang 40 hari bagi orang kasih makan. Ini Ibu, ini kalau saya makan ini 40 hari saya beribadah nih, salat, ceramah, baca Quran, mengajar. Ini yang kasih kue ini 40 hari ibadah saya untuk beliau. Ya, itu kok sekotak, 2 kotak itu kenapa? Itu bukan kotaknya ya. Ya, tapi begitulah ya betul orang apa. Nah, ini contoh. Makanya memberi makan orang takwa untungnya bertambah. Kalau ibu kasih makan, jangankan orang takwa, anjing pun berpahala ya tak? Ada tak wanita pelacur masuk surga karena kasih minum anjing? Itu anjing tuh. Kok orang ustaz lebih hebat itu. Tapi tidak ada masalah. Tapi kalau ingin lebih hebat lagi, cari orang takwa. Karena kita menjadi sebab dia beribadah. Karena begini ibu, makanan minuman ini jadi sumber energi kan? Iya. Iya. Saya berdiri ini kan saya makan dari ini. Kalau saya tidak makan 2 hari berdiri di sini. Berarti saya berbicara, berceramah itu karena makanan sebabnya. Berarti yang kasih makan, sebanyak itu pula pahala untuk dia. Karena sebab dia saya berbuat baik karena saya tadi makanan yang dia siapkan. Itu makanya ibu kalau suami pergi ke rajo itu pahala itu datang ibu. Siapa yang pergi ke pasar berdagang dia bawa harta pulang bawa kasih makan anak istrinya seperti berjihad berperang di jalan Allah. Jadi apa pemaja, PK rajo, PK sawah, PK ladang, PK kantu itu pahala badan tu ibu. Maka apa yang dia makan lontong di lapau. Siapkan makan di rumah tu. Ambo ibu, ambo sudah subuh ibu aku. Tadi aku pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Karena istri aku selalu menyiapkan jus untuk ambo. Ambo istri aku selalu membuat jus jeruk pagi. Ambo tak ada wajib pulang pagi. Minimal minum jus supaya dapat pahala aku baca ceramah. Betul istri aku terkibur.
Sakit pun nyuguhnya bocus tuh. Yalah payah kakak nyuguhin jus begitu. Jadi aku pulang kami pagi minum jus tuh. Aku bisa bagi jus itu aja. Mungkin paling lama jus itu begitu. Ya tapi bukan salah apa-apa. Saya kasih kesempatan dia dapat pahala. Ibu sama masak panjang saya berbalik. Ya Pak, aku pegang kanku bawa lapi onang, lapi ayam. Masa ibu pagi itu buatkan dia itu sarapan, biar dia berjihad di jalan Allah. Ibu bagian pahalanya dia, karena sebab makanan tadi dia punya tenaga itu. Ada. Jadi ada orang bertanya, apa rahasianya Ustaz kok bisa buat seceramah itu kadang sehari sampai 6 ya. Kok bisa buat Ustaz? Jus istri saya. Jadi setiap setiap hari selalu bikinkan jus jeruk, karena aku mengecil pun berjam-jam berhari-hari. Kalau tidak dibantu mungkin suara saya bisa baik. Ya tidak Allah kasih bantuan, tapi itu karena keyakinannya memang isi saya begitu. Tapi dia tahu, ya dia ingin dapat pahala, bikinkan tiap hari itu. Maka saya pulang pagi terus, kalau udah ceramah pulang dulu berangkat lagi ngajar, itu tiap hari itu. Kan hebat ibu tuh kalau dapat pahala, saya dapat pahala mengajar semua ceramah, isi saya dapat pahala bagi kena energi dari dia tadi kan, dia nyiapkan sesuatu. Itu hebatnya kalau makan kurang lalai, kurang takwa, itu dapat tambahan pahala. Ya kadang-kadang ibu kok pemandi pada masak. Ibu sering saya katakan ibu yang punya anak tadi, tolong ajar dari ibu masak. Ibu menikah ada pandai masak lah. Yang mengandalkan catering saya terus. Kok jo catering saya kami makan aja orang catering yang menikah aja menikah. Iya. Kini ibu dah seketi anak-anak tadi pandai masak ibu. Kalau ibu rata-rata baca di orang lain masak tu jamak di rumah. Pas siapkan ibu jadi istri yang baik dulu. Anak-anak ini dah boleh ibu, dah pandai masak loh, masak mie sebagainya. Masak mie yang biaya itu kata itu. Ya. Apa ada rumah tangga ada kabar serak itu ibu tu. Ya gini ibu memasak di dapur pula, lantung-lantak di dapur pula. Kami sebagai suami ibu seperti raja. Karena kami ini ketika ibu memasak di dapur, rasa kami itu memang sebagai suami. Kami itu memang sebagai kepala, sebagai pemimpin. Itu penting ibu. Sehingga rumah tangga itu memang tahu ya kan posisi masing-masing. Tolonglah anak-anak tadi jajah masak deh. Kita pandai masak. Banyak rumah tangga itu berantakan di gara-gara pandai masak. Ikut tidak masak lain, tidak mencuci lain, tidak laundry saja dulu pak. Laundry saja dulu. Bahkan kasarnya mana bebek yo pakaian dalam suaminya ulang laundry keterlaluan. Ya dah. Yang tak sadar dah kalau ikut sesuai kadang tak sadar. Sesuai kadang tak sadar dah mau sengaja masuk dalam saya. Ibu tadi terakhir ibu di belakang tadi ibu yang di belakang. Ya silakan. Sebentar ibu yang di belakang sekali. Bila ya silakan. Ayo sebentar ibu yang di belakang habis itu.
Ini ada 3 ayat Ibu ya. Pertama nanti Bapak baca surat Al-Baqarah 168. Ini ya, soal bagaimana kaidah. Ya, soal kaidah makan ya. Ini soal kaidah makan. Pertama di Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Ya, 168 ya. Yang kedua di Al-Baqarah 172. Yang ketiga di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Bukan ayat, kita makan ya, kita makan. Gini. Di Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas. Wahai semua manusia. Semua manusia ya. Makanlah. Apa yang kamu makan? Halalan thayyiban. Ini manusia ya. Jadi ketika manusia yang disuruh makan, 2 sifat makanan itu. Halalan thayyiban. Di Al-Baqarah 172. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang yang beriman. Kulu min thayyibat. Tidak ada lagi halal. Halal tidak ada lagi. Tinggal thayyibat. Betul kan? Ya Ibu. Makanlah yang baik-baik. Halalnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi halalnya. Karena dipanggil orang beriman. Kalau yang tadi halalnya kenapa? Manusia. Ya enggak? Di Al-Mu'minun 51. Coba Ibu baca. 51 29 51. Ya ayyuhar rusul. Wahai rasul. Kulu minan thayyibat. 51 ya. Ya Ibu. Wahai rasul, makanlah yang baik. Halal dan ya. Ketika Nabi disuruh makan, halal dan ya. Baik saja kan? Baiknya beda pula pakai alif lam. At-thayyibat. Yang untuk orang beriman tidak ada alif lamnya. Ini detailnya Al-Quran begitu. Ketika yang disuruh makan manusia, maka halal baik. Ketika yang disuruh makan orang beriman, halalnya hilang. Thayyibat dan pakai alif lam. Nakirah namanya. Kalau Rasul yang disuruh makan, halalnya tidak ada, thayyibatnya pakai alif lam. At-thayyibat. Kenapa begitu? Kenapa ketika yang disuruh makan itu manusia halal dan thayyibat? Karena manusia pun banyak yang mengerti yang halal. Yang manusia pun banyak yang mengerti yang halal itu ada dalilnya. Makanya kalau manusia disuruh makan dulu halal thayyibat. Karena banyak manusia yang mengerti yang halal, yang halal. Kalau orang beriman disuruh makan, pasti halal. Tidak mungkin orang beriman makan halal. Makanya halal dan berbatas cukup baik. Karena orang beriman pasti makan halal. Kalau ada yang makan halal pasti tidak beriman itu. Untuk apa sih halal? Sudah pasti makan halal ya. Tinggal lagi baiknya. Tapi kalau Rasul halal tidak ada, baiknya pun dikasih alif lam. Baik yang tertentu, yang terbatas namanya ma'rifah. Baiknya itu pun benar-benar jelas baiknya. Karena itu kata Nabi, la tahillu as-sadaqah, zakat li Muhammad wa ali Muhammad. Zakat tidak boleh dimakan oleh Muhammad dan keluarganya. Zakat halal tak? Tapi zakat baik, cuman baiknya itu tidak benar-benar baik. Kenapa? Yang namanya zakat itu daki harta. Zakat itu kenapa dikeluarkan? Karena untuk suci harta dia, karena kotor. Yang dikeluarkan itu yang kotor itu. Makanya pensucian itu kotor itu. Kalau yang dikeluarkan kotor dia kan, supaya bersih keluarkan. Gini, ini air nih, ada kotoran. Supaya bersih keluarkan kotoran. Berarti yang dikeluarkan kotoran tak? Zakat itu kotoran tuh Ibu.
Zakat itu kotoran harta. Ini ada kaidahnya itu. Mengecek kok banyak, ada bohong. Asal banyak kecil tutup itu. Itu kok modal namanya. Yang namanya modal itu betul itu. Tidak banyak ngecek. Haram itu kalau banyak terselip yang haram pasti terhindari. Makin banyak haram dibuka, makin banyak yang haram terselip. Dan dapat dihindari itu pasti. Bersihnya bagaimana? Keluarnya haram itu bersih zakat. Berarti zakat itu halal, cuma tidak at-tayyib, maka Nabi dan keluarganya tidak boleh makan zakat. Kenapa? Allah suruh makannya at-tayyibat, bukan tayyibat, bukan halalan tayyibat, at-tayyibat. Jadi kalau orang sudah beriman, tidak mungkin yang haram dia makan, pasti yang halal. Halal tidak perlu lagi disebut, sudah pasti halal. Gitu. Makanya gini, ibu semakin hati-hati makan, itu tanda iman ibu makin tinggi. Ibu kalau diajak orang makan, di situ makan banyak. Kalau itu pertanyaan ibunya, itu iman ibu tinggi. Tapi makan sudah, ayo. Tak pikir loh, langsung sampai. Dia iman ibu sedang masalah. Makanya ashabul kahfi ini kena pemuda beriman, waktu mencari makanan, diwajibkan cari makanan yang Nah, kalau kita pergi ke luar negeri, kemana, ke Eropa, bisa saya pergi ceramah kemana, kalau diundang, kan bagaimana kita makan? Pasti makan. Ya kalau sudah terpaksa, tidak ada lagi yang akan dimakan, tempat makan. Ya sepanjang kita sudah berijtihad, ini makannya mungkin sudah kita cari yang muslim. Tapi bagaimanapun piringnya mungkin dipakai oleh muslim juga. Allah maha pemaaf, sudah di luar kendali dan kemampuan kita. Saya pernah dulu acara ke Manado, di Manado. Hotel-hotel di buku. Kiblat tidak ada orang. Hotel ada kiblat apa? Ambo tanya ke resepsionis, kamu ada kiblat dia? Kiblat apa? Dan orang kalau ya, memang muslim banyak sih. Ada pasok mau makan di hotel itu pak, makan yang standar saja. Kantang, tahu ayam, itu standar pak. Oh minyaknya Ustaz itu kalau kemampuan banyak. Itu dah biar kali. Itu makanya ibu kalau pejalan jalan itu, jangan sembarang pejalan jalan. Kok kamu mengganggu kepada akhirat aja jangan salah sampai ke situ. Sebanyak itu mungkin lain-lain. Saya dah, tapi ini persoalan akhirat kita yang mungkin terganggu ketika kita pergi ke tempat-tempat yang di sini tidak mendukung kita menjadi baik. Tapi itu tidak masalah. Jadi orang yang beriman pasti hati-hati dengan makan. Coba nanti baca di surat Muhammad. Surat Muhammad ayat 12. Muhammad 47 ya? 48. 47. Muhammad 12. Kata Allah, allazina kafaru yatamatta'un wa yakulun wa kama taqulul an'am. Orang-orang kafir kalau makan seperti binatang ternak. Ya Allah sebut begitu, saya sebut. Orang kafir kalau makan seperti binatang ternak. Bagaimana binatang ternak makan? Tidak pernah berpikir halal atau haram, mana ada terbau pikiran halal. Tidak ada. Orang kafir begitu, tidak ada pikiran mau halal, mau haram, tidak peduli. Kalau orang beriman, itu yang pokok dulu. Makanya orang-orang kafir seperti binatang ternak. Yang kedua, cara makannya pun seperti binatang ternak. Sapi berjalan makan, sapi tagak makan. Tak begitu hebat. Kalau Nabi mengajar kita makan gimana? Duduk. Makanya ibu kalau barale, tolong sadar kursi yang cukup. Ikut tamu banyak kursi kemarang. Kalau ada bangkang karpet duduk orang lantai itu makan. Sapi tagak makan. Binatang ternak dia makan tagak. Kadang-kadang saya yang makan tagak padahal itu ada orang bodoh, itu doktor, profesor. Itu tidak paham dengan ajaran. Itu binatang ternak makannya begitu. Kalau kita duduk makannya,
Cuma kau di kampung kalau beradik makan pejamba dah, duduk di lantai dah, betul lah makan. Dapat jalan ke kamari makan. Binatang ternak begitu makan. Nah binatang ternak itu makan itu kesenangan. Dan kadang-kadang kita makan kamari makan ke siku makan kamari makan sisi. Ada sebagainya begitu. Baru kapai pengajian cuma minggu makan siang wah. Itu aja mikir. Pengajian dulu udah makan siang mikir. Adikku udah masuk kesenangan makan dah mau itu. Ada sebagian ibu kok payah belajar mencari kadi masak. Lah setengah jam dagang di kadi itu jadi. Bu, itulah bingung ada kadi masak. Ibu mana kadi masak bingung. Kan aneh. Ibu ambil saya yang bosobo kantang endo, bosobo itu taruh endo. Nah, masak selapak, puasa lapar punya satu endo. Kata Imam Al-Ghazali, jangan berpikir soal mengisi perut sebagaimana engkau tak pernah berpikir soal mengeluarkan isi perut. Ibu pernah tak berpikir, di mana buang lagi di kosiannya? Pernah? Ada di mata langsung apa? Tu bapa ibu makan kau sampai 2 jam 3 jam macam mau makan bagai korban korjak tak. Lah sampai sekian jam mencari tapi makan kunyah saja yang nampak tu. Asal ibadah halal. Nyo lama ibu bukan soal makanan baru. Asal apa baru ibu nasi basi punya ada tu. Kenapa? Tidak lapar, kan itu. Gitulah. Jadi itu kenapa ibu jangan anggap sebagai makanan. Itu kuncinya itu. Makan itu masalah serius. Ya, jangan anggap ringan. Nah lewat 11:30 ibu. Dari siapa Pak? Ini pertanyaan soal ibu ada lagi 2. Oke silakan ibu atau bapak dulu. Bapak wakil ibu, bapak silakan. Jika jadi tadi nomor rumah bukan tak perlu anak perempuan sekolah tinggi, dia mesti sekolah tinggi untuk mendidik anaknya. Bukan sekolah tinggi untuk orang. Dia sekolahlah sampai doktor, tapi itu ilmu untuk anaknya. Bangga. Sekolah tinggi itu orang anak tak terus, tak sakit tak terus anak. Itu hebat. Kebanggaannya jurang. Anak tak. Mindset yang begini yang harus diubah. Ibu itu, kesuksesan ibu pun tak karir loh ibu. Ibu sukses jadi apapun di luar rumah mungkin eselon 1 jadi, tapi anak ibu berantakan, yakin ibu mandu-mandu di rumah. Tapi juga kemudian berubah, kemudian pada saya juga ikut jamaah saya. Anak berantakan. Memang sibuk Pak dengan usaha. Dan usaha hebat anak tua juga ketika Pak mati, anakku yang mana Pak cakap. Menangi untuk mengejek kalau Ustaz, rasul siu-siu aku siang malam mencari suami yang rasul siu-siu sahabat Muslim. Tak ada gunungnya nampaknya boros. Anda ibu dah itu ukuran ibu loh. Ukuran ibu anak ibu. Akhlak agamanya terurus. Itulah ibu. Ya. Tapi itulah terlambat tahu. Ya itu anak lain lah. Ada anak itu. Begitu lah itu. Nah, tuan-tuan ibu dan sebuah pertanyaan, tapi pada bapak yang sudah mengangkat tangan sudah dicatat malaikat. Ibu ini sudah mengangkat tangan, tapi belum sempat bertanya. Pahala yang mengangkat tangan sudah ada. Jadi ibu khawatir tu. Karena pokoknya selama angkat tangan, itulah tu catat aja. Pokoknya besok angkat tangan dulu. Pokoknya betul lah. Begitulah dulu bapak ibu. Mudah-mudahan manfaatnya lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.